Mari mana? Aku ya ini ngoten Pak, nek duwe wong loro. Oh, itu dah. Gajah. Iya. Buat sini. Oh, di sini aja.
tajam-tajam. Itu kalau berhenti dulu. Ya. Oh, sorry. Iya. Mana? Di iya masih. Ini apa saja mau. Tapi mengapa apa sih maksudnya?
Kota. Oh, Kanari. filmnya. Halo Kitchen Friend. Halo. Ya, kembali lagi ke Other Kitchen Channel. Oke, untuk part 2 ini kita bakal sharing apa aja sih yang kita hasilkan dari proses perjalanan kita selama keliling Dieng dan perahu. Seperti yang sudah teman-teman lihat, perjalanan kita berakhir di pos pendakian Gunung Perahu. Apa aja sih yang kita lakukan saat kita tiba di pos Gunung Perahu? Oke. Seperti yang teman-teman lihat di akhir episode 1, kita sampai di base camp Perahu Via Dieng Kulon. Ya kita sampai sana, kita makan siang dulu, santai-santai, isi perbekalan sebelum kita melakukan pendakian. Isi perbekalan air, terus snack, makanan, dan setelah semua perbekalan sudah selesai, kita langsung menuju ke pos registrasi. Nah, di pos registrasi ini cukup mengisi formulir dan beberapa persyaratan administrasi yang lainnya. Yang pertama, identitas diri, terus ada surat sehat dan surat vaksin karena memang kondisi kita masih belum bisa lepas dari pandemi COVID-19 ya. Makanya dari pihak Basecamp sangat ketat terhadap keselamatan dan keamanan dari pendaki yang naik gunung kayak gitu. Oh ya, di sini nanti juga ada pengecekan barang bawaan teman-teman semuanya, mulai dari hal terkecil, logistik dan perlengkapan safety itu dicek semua. Apabila ada perlengkapan yang tidak dibawa secara standar safety keamanan pendakian gunung, mungkin bisa dipastikan akan ada penindakan ataupun diharuskan bahwasanya teman-teman harus membawa itu. Tetapi di sana juga ada persewaan perlengkapan apabila teman-teman tidak lengkap dalam membawa perlengkapannya, sehingga teman-teman bisa menyewa perlengkapan tersebut di basecamp pendakian. Nah, selain perlengkapan, logistik pun, karena logistik sangat erat kaitannya sama sampah, otomatis semua itu sangat diperhatikan sama basecamp ini. Sepertinya hampir semua basecamp pendakian yang ada di Gunung Perahu ini sangat ketat sekali terhadap sampah, karena ya seperti kita tahu sendiri, gunung bukan tempat sampah, sehingga kita harus ya sadar dan menjaga lingkungan kita. Sehingga dari pihak Basecamp sendiri menceklis logistik apa saja yang kita bawa di atas. Bahkan sampah terkecil pun, saset, bungkus permen itu akan dihitung secara per biji. Nah, bagi teman-teman kalau nah di sini semua dokumen administrasinya harus dicetak dalam bentuk print out, jadi harus sudah tercetak semua. Namun bagi teman-teman yang memang belum
sempat untuk mencetaknya bisa untuk meminta petugas basecamp untuk mencetaknya di tempat, karena memang sudah ada fasilitas printer dan cukup bayar 1.000 per lembarnya. Jadi semua dokumen itu kalau sudah dicetak nanti bisa diserahkan kepada petugas basecamp pendakian, dan cukup membayar 25.000 sekali naik. Totalnya kita 50.000. Nah, di sini juga fasilitas cukup lengkap, mulai dari CCTV, terus kamar mandi juga bersih, ada musola juga, charger area juga, parkirnya juga cukup luas, terus parkir kendaraan motor, mobil cukup luas, ada toko souvenir juga, ada toko logistik juga. Nah, di sini di toko logistik ini kita isi perbekalan kami juga, mulai dari makan dan minum. Karena kita rencananya akan lintas jalur dari jalur Dieng Kulon, turunnya nanti di jalur Pantak Banteng. Nah, untuk persyaratannya ini kalian cukup untuk menyalin fotokopi dari kartu identitas kalian. Tapi kalau tidak lintas jalur, identitas kalian yang asli wajib ditinggalkan di basecamp pendakian. Oke, setelah selesai kita lanjut mendaki. Jalurnya cukup jelas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jalur dari Dieng Kulon ini akan menjadi titik temu dari 2 jalur, yakni jalur dari Dwarawati sama jalur Kali Lembu. Nanti di tengah-tengah persimpangan pos itu nanti akan bertemu dari jalur pendakian dari Kali Lembu dan Dwarawati, seperti yang ada di video, bisa dilihat-lihat ulang lagi. Setelah itu kita sampai di puncak, kita ngecamp di dekat area Kawah Wurung, tapi nggak di Kawah Wurungnya, kita masih perlu naik bukit lagi. Dan yang menjadi kita agak kekhawatiran itu karena memang di wilayah Dieng itu sudah memasuki musim penghujan, otomatis angin pun juga semakin tinggi, semakin intens. Ya, kita sempat terkena badai, dan untungnya alhamdulillah tenda kita berdiri kokoh, meskipun ya agak sedikit mengkhawatirkan sih. Tapi ya teman-teman bisa lihat di videonya kita gimana itu tenda, suaranya, gemreseknya dari suara hembusan angin itu, itu parah banget sih. Paginya kita baru lanjut perjalanan, jadi kita nginep satu malam. Habis itu kita ke Sunrise Camp. Kita melewati full sabana selama 1 jam itu, tapi keren sih. Dan sampai di Sunrise Camp ini fasilitasnya cukup lengkap ya. Sudah ada musola, sudah ada shelter emergency, tapi hanya digunakan untuk kondisi-kondisi darurat aja. Jadi buat teman-teman tidak dianjurkan untuk beristirahat ataupun menggunakan shelter itu untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kalian ingin menggunakan shelter itu, sakit dulu biar bisa ditolong dan bisa mendapatkan akses untuk masuk ke shelter. Dan view-nya amazing banget sih, cerah banget. Padahal semalam kita sempat sesekali diguyur hujan, tapi paginya cerah banget. Keren sih, amazing, kayak di Instagram, beneran kayak di Instagram. Setelah itu kita lanjut turun di Pantak Banteng, dan ya seperti teman-teman lihat, jalurnya sangat curam sekali ketika turun. Dari puncak sampai ke pos 3 itu dominasi tangga batu. Itu kalau turun bisa bikin sakit sih. Tapi ya kalau teman-teman rutin berolahraga, pemanasan, sepertinya akan cukup teratasi hal seperti itu. Terus kita ya sampai di basecamp Pantak Banteng. Logistik dan perbekalan nih, kita bawa apa aja sih selama pendakian itu? Oke, selama pendakian tentu kita udah nyiapin logistik dari bawah ya. Namun kita kan berangkat dari Surabaya. Beberapa bahan logistik kita emang beli di Surabaya. Jadi kita antisipasi nih,
bakal apa aja sih yang nggak bisa yang kira-kira nggak bisa kita temuin di sana, yang bakal susah kita temuin di sana, kita bawa dari Surabaya. Cuman rencananya kita kan di sana masak 2 kali Kak ya. Ya, kita masak 2 kali. 2 kali untuk menu yang pertama buat makan malam, terus menu kedua buat sarapan. Menu yang pertama buat makan malam kita menunya sarden, jadi sarden dan nasi. Terus untuk sarapannya kita memilih sandwich. Kenapa sandwich? Karena menurut kami mudah, simple, dan ya cukup mempersingkat waktu buat masak. Spesialnya kenapa? Karena di sandwich kita kali ini, sandwich Gunung Prau kita tidak menggunakan ada satu minusnya di sayur. Pada akhirnya kita memutuskan untuk beli seaweed buat pengganti sayur. Ya lumayan lah ya, meskipun nggak sayur yang fresh, ada sedikit rasa-rasa hijau-hijau, sayur-sayuran, paling tidak sayur kering lah ya. Iya. Yang nggak ketinggalan, kita selalu bawa snack sih. Di sini kita bawa buah, jeruk, kemudian makaroni, dan juga beberapa minuman instan. Nah, minuman instan ini juga kita belinya di beli di ini ya Kak ya, kawasan wisata ya, di minimarket juga. Terus bawa sayur-sayuran bumbu, ada bawang bombay, terus ada bawang putih, ada bawang merah, cabai. Jadi kita dapat cabai itu dari petani dan kita masak sebagai bumbu olahan di sarden kalingan pada menu makan malam itu. Ya meskipun kita pada saat itu makanan yang kita bawa lebih banyak yang instan, tapi kita olah tidak secara instan sih. Jadi tetap kita masak, kita ya supaya lebih enak lah kayak gitu sih. Nah untuk perlengkapan apa aja yang kita bawa? Oke, jadi kita kan perjalanan kurang lebih 2 hari dan itu full jalan dan barang kita bawa. Jadi kita ada manajemen untuk barang bawaan sih. Nah, di tas aku isinya rata-rata logistik sih. Logistik semuanya kayaknya masuk tas aku, dan ada 1 botol tumbler buat minum, kemudian juga alat-alat pribadi. Cukup itu aja sih. Kalau tasku sudah bisa ditebak dong siapa yang bebannya paling berat di sini. Logistik juga berat. Enggak dong, tasku juga ada logistiknya ya. Oke, jadi di dalam tas saya itu isinya tenda, 1 tenda, terus ada 2 sleeping bag, ada kompor portable, ada nesting juga, sama kita bawa 2 pisau, ada medical kit juga, 1 tumbler, 1 liter, sama flysheet. Itu yang ada di dalam tas saya. Terus sepanjang perjalanan ini kita ngatur sampahnya kayak gimana dong? Jadi dari pihak Basecamp juga udah diperhitungkan mengenai sampah kita. Makanan ataupun apapun itu yang berpotensi sampah pasti dihitung. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dari awal kita emang udah kebiasaan sih. Jadi menyiapkan 1 kantong buat sampah kita. Jadi mulai dari awal perjalanan sampai dengan turun kita bakal kumpulin sampah-sampah kita di 1 kantong. Nah, di situ kita bawa turun juga ya Kak ya. Nah, di Basecamp turun di Via Patah Banteng, kita buang sampahnya di tempat khusus, emang udah disediain dari pihak Basecamp sih. Jadi menurut kami manajemen sampah dari pendakian, setiap pos pendakian Gunung Prau itu emang udah keren. Nah, buat teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Prau, jangan lupa bawa sampahnya turun ya. Akhirnya kita sampai di basecamp pendakian Patah Banteng dan genap sudah. Total perjalanan kita 16 km dalam waktu 2 hari. 2 hari 1 malam. Setelah kita dari basecamp, kita bersih-bersih, beres-beres, makan siang dulu. Habis itu kita balik ke Wonosobo. Nah, untuk balik ke Wonosobo ini dari Patah Banteng itu naik bus mulai berangkat jam 2 sampai di Wonosobo terminal itu jam 3 sore. Kita sampai di sana, pesan tiket untuk perjalanan pulang kami, dan baru bisa
kami naiki pada pukul 4 karena memang jadwal keberangkatan jam 4 sore. 11 jam perjalanan kita di dalam bus ya karena memang sampai malam kan ya, apalagi kita capek selama pendakian ya, cuma tidur doang. Dan sampai di Surabaya jam 4 subuh. Oke, sebelumnya kita mohon maaf terlebih dahulu kalau semisal teman-teman mendengar suara kebisingan di luar sana, ada orang-orang yang ngobrol, terus ada kendaraan lalu lalang. Itu karena memang kita sedang ada di kafe di Bujang, dan teman-teman kalau mau kesini bisa datang ke sini. Alamat lengkap sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banget karena udah nonton. Dan bagi yang belum nonton episode 1 bisa nonton dulu episode 1 karena ini nyambung ya teman-teman. Iya. Jadi nonton episode 1 dulu baru nonton episode 2. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngikutin setiap konten yang kita upload. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun kita. Iya. See you.